Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Engkau harap torang semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Torang bersyukur karena hari ini torang kembali lagi boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan di hari Minggu ini. Selain itu juga torang bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam torang kehidupan. Tuhan yang sudah jaga torang sejak torang istirahat semalam dan sampai hari ini Tuhan boleh bangunkan lagi torang semua dengan keadaan sehat dan kuat. Dan torang bersyukur torang juga bisa menikmati hari yang baru, bisa melihat matahari yang begitu cerah dan indah. Itu semua karena pemberian Tuhan, karena kasih Tuhan dalam kehidupan torang. Dan saat ini torang akan persiapkan torang ibadah di pagi hari ini. Engkau jemput torang semua bangkit berdiri. Torang penuh semangat, torang menyanyi pujian yang berkata matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan. Boleh menjaga kami di dalam kami beristirahat malam, sehingga kami boleh istirahat dengan baik. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan sertai kami. Tuhan pimpin kami di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Agar supaya ya Tuhan, lewat ibadah ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, torang tahu bahwa torang punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Torang pe Allah sungguh berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Dia dahsyat dan dia memiliki kuasa yang luar biasa. Saat ini engkau ajak torang mengangkat satu pujian yang berkata, besar dan perkasa Allah kita. Sambil bertepuk tangan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita,
Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa. besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Adik-adik, sekarang torang tahu bahwa torang punya Allah yang besar dan dahsyat. Torang sebagai anak-anak Tuhan juga punya musuh terbesar dalam torang kehidupan. Dan musuh terbesar torang dalam kehidupan itu yaitu iblis. Torang harus kenal iblis itu, karena iblis itu bisa membelenggu torang, mengikat torang dari berbagai hal-hal yang bisa menjerat torang untuk berbuat dosa. Karena itu torang harus andalkan Tuhan untuk melawan iblis. Mari saat ini engkau ajak torang mengangkat satu pujian yang berkata, awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia bilang ini itu. Awas iblis musuh kita, Awas iblis musuh kita. awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia bilang ini itu. Awas iblis musuh kita. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Saat ini torang akan mempersiapkan torang pe hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sambil torang mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, mari engkau ajak torang angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari torang satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, rindu untuk mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, agar supaya cerita firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah serta menjadi lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sambut cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita baru saja melihat seseorang yang sedang terikat. Dia tidak tahu bagaimana bisa melepaskan dia punya ikatan itu. Wah, dia cukup menderita. Dia ingin terlepas. Bagaimana dia bisa terlepas, adik-adik? Di dalam Alkitab juga ada seorang ibu, seorang perempuan yang sedang terikat. Tapi bukan dengan tali. Seorang perempuan yang terikat oleh iblis. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan. Ia sedang sakit, bahkan sampai bungkuk. Sakitnya bukan cuma 1 hari, atau 2 hari, atau 1 minggu. Tapi sakitnya sudah 18 tahun. Ia diikat oleh iblis, diikat oleh roh, dan dia sampai bungkuk, tidak bisa berdiri dengan tegak. Wah, kasihan ibu ini. Nah, adik-adik, ibu itu menderita karena ikatan roh jahat. Waktu itu Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus melihat ibu itu. Tuhan Yesus memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wah, Tuhan Yesus memegang dia, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, adik-adik, ibu itu bisa sembuh. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan ibu itu. Sudah lama dia sakit. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Hebat Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu ada yang tidak senang. Kepala rumah ibadat, dia menjadi marah karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut tradisi orang Yahudi, hari Sabat itu di mana hari berhenti bekerja. Lalu kata kepala rumah ibadat itu kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat." Wah, orang marah karena Tuhan Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus sembuhkan ibu ini pada hari Sabat. Jadi ada yang tidak senang. Nah, ini kepala rumah ibadat, mereka marah. Ini Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka dan berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya dan membawanya ke tempat minuman pada hari Sabat? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh roh jahat harus dilepaskan karena ia adalah keturunan Abraham?" Wah, adik-adik, ternyata orang-orang Yahudi punya kebiasaan melepaskan lembu atau keledai mereka pada hari Sabat. Tapi mereka lebih kasihan hewan mereka.
Mereka lebih kasihan hewan mereka daripada kepada sesama mereka, bahkan saudara mereka keturunan Abraham, ibu itu. Wah, kasihan ibu itu. Tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengasihi ibu itu dan dia menyembuhkan, dia melepaskan ibu itu dari ikatan yang jahat, ikatan iblis. Dan ibu itu terbebas, terlepas. Waktu mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan itu, semua lawannya merasa malu. Mereka malu mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan tadi. Dan semua orang banyak, mereka bersukacita, bahagia melihat apa perkara ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Wah, haleluya. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita di mana Tuhan Yesus, Tuhan Allah, dia sanggup melepaskan ibu itu dari kuasa iblis, dari ikatan iblis. Tuhan Yesus mengasihi ibu itu. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik juga. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik juga. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya mau tolong kita, mau menyelamatkan kita dari hukuman, dari iblis, dari dosa. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, mungkin ada adik yang sedang terikat. Terikat oleh apa, engkau? Mungkin ada yang sedang terikat oleh perkataan yang kotor. Suka berkata-kata yang tidak baik, perkataan yang kotor. Atau mungkin ada yang terikat oleh mulut yang suka berbohong, suka tidak jujur, suka berkata dusta. Atau ada juga mungkin yang terikat oleh rasa sakit hati, rasa kecewa dengan teman atau dengan saudara. Wah, mungkin ada yang dari kita yang sedang terikat. Atau juga adik-adik, ada mungkin dari kita yang sedang terikat dengan hal yang kita sukai, tetapi dilakukan secara berlebihan. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa jadi tidak baik. Misalnya, kita suka main game. Main game tidak salah, nonton film tidak salah, main handphone tidak salah. Tapi jika dilakukan secara berlebihan, sudah waktunya tidur, sudah waktunya istirahat, kita belum istirahat, masih bermain game. Sudah waktunya kita untuk ke sekolah minggu, kita belum siap-siap untuk ke sekolah minggu, atau siap-siap untuk beribadah sekolah minggu. Nah, itu mungkin bisa jadi tanda kita sedang terikat. Nah, tanda yang lain mungkin kita sedang terikat berupa kita mungkin sulit untuk datang untuk beribadah karena ada memikirkan sesuatu, atau sulit berpikir tentang kebaikan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, bisa jadi kita itu bisa jadi tanda mungkin kita ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu yang kita ikat. Nah, adik-adik, mungkin juga ada adik-adik yang juga sedang terikat oleh sakit, atau sedang terikat dengan kuasa-kuasa iblis, atau kuasa-kuasa jahat, roh jahat. Adik-adik,
dengarlah, Tuhan Yesus sanggup melepaskan torang daripada segala ikatan-ikatan yang jahat, daripada ikatan iblis. Tuhan Yesus sanggup melepaskan torang. Torang bisa datang kepada Tuhan Yesus, torang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoa pada Dia. Adik-adik, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau percaya pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah rela mati untuk kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang telah menang, mengalahkan kuasa maut. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa dengar cerita. Kami anak-anak yang lemah, kami anak-anak yang nakal. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan Yesus berkuasa dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau hidup di dalam Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan ada dalam Mazmur 9 ayat 2. Engkau baca untuk terang. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, sekali lagi adik-adik, orang mau menghafal. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya adik-adik, tadi torang so mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau harap lewat cerita tadi yang sudah torang dengar, torang sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam torang kehidupan setiap hari. Karena Tuhan itu yang sanggup untuk melepaskan torang dari berbagai macam jerat dosa, berbagai macam godaan iblis yang bisa mengganggu torang untuk berbuat dosa. Nah adik-adik, sebelum torang mengakhiri torang ibadah di pagi hari ini, engkau akan membacakan torang teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Ada adik Gabriel Pananggung yang berhari ulang tahun tanggal 3 Mei. Dan juga torang Angelo Rumbayan yang berhari ulang tahun pada tanggal 7 Mei. Nah adik-adik, sekarang torang akan mengakhiri ibadah. Tapi engkau sebelum torang mengakhiri, engkau akan mengingatkan bahwa torang sebagai anak Tuhan jangan pernah takut terhadap siapapun. Karena torang tahu bahwa torang punya Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak ada duanya. Tidak ada Allah selain torang Allah. Tidak ada Allah yang luar biasa selain Allah di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, torang engkau jemput orang semua bangkit berdiri. Mari torang angkat satu pujian yang berkata, Allah mana seperti Allahku. Semangat-semangat.
sambil bertepuk tangan. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang berhari ulang tahun di 10 minggu yang berjalan. Tuhan ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, berkati masa depan mereka ya Tuhan, cita-cita mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati orang tua mereka di dalam pekerjaan mereka, dan dalam mereka mengusahakan membiayai anak-anak mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mampu-mampukan mereka ya Tuhan, agar supaya dalam kehidupan mereka, mereka hanya boleh selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini pun ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini atau pada besok hari akan mengikuti ujian. Tuhan berkati mereka, sertai mereka di dalam persiapan belajar mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengisi soal-soal yang diberikan dalam ujian nanti, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang baik. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang juga mungkin sudah menyelesaikan ujian. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah mereka jawab di dalam ujian yang telah mereka ikuti itu ya Tuhan, biarlah itu boleh menjadikan mereka anak-anak yang sukses karena berhasil menjawab setiap soal-soal yang diberikan dengan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun mau mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, kiranya sertai kami dan memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Torang ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.